menarik sekali. Kalau pertanyaan orang pintar begini, Pak. Pertanyaannya luar biasa. Saya ingin jawab dari pertanyaan terakhir. Karena pertanyaan 1-2 saya akan jawab sebagai penutup. Karena 2 pertanyaan, Pak Ahmad cuma ya. Pertanyaan 1-2 akan saya jawab hanya dengan kisah. Bayangkan dahsyatnya kisah. Dan begitulah cara kita belajar mengambil konsep. Saya mulai dari yang ketiga, Pak. Saya cuma ingin sarankan ke Ustadz. Tolong baca ulang kisah ini. Ini sudah lama kita kaji, sudah kita uplek-uplek sampai kulit, sampai ke dalam tulang. Tolong baca ulang kisahnya, ada yang kelewat. Saya tidak mau sampaikan hari ini. Saya justru mau menyampaikan kisah lain. Ini pun sudah lama kita, bahkan saya sudah punya tulisan itu. Sudah lama itu. Rasulullah SAW ini terjadi pada 2 sahabat. Di antaranya adalah Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu. Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu. Ketika itu kasus masalahnya adalah ada 2 sahabat ini, beda. Kasusnya sama-sama kasus anggur, buah anggur, tetapi beda. Yang satu dari Rasul nitip tolong kasih anggur ini ke ibumu. Yang satu dari ibunya nitip ke anak ini untuk dikasih ke Rasul. Paham ya? Ada 2 riwayat. Ternyata 2 kisah ini dua-duanya tidak sampai. Tidak sampai. Begitu tidak sampai apa yang dilakukan Rasul. Kesalahan bukan? Dan itu anak orang lain, bukan anak Rasul. Dua-duanya bukan anak. Ketika tidak sampai, Rasulullah SAW syadda udhunai. Syadda udhunah, dicewer kupingnya. Setelah itu Nabi berkata, ya Gudar, anak yang gak amanah. Itu kalau secara ilmu psikologis, wah diperangi siang malam itu, Pak. Itu secara psikologis bahaya, Ustaz. Secara ilmu otak-otak tadi itu, itu bahaya. Bagaimana anak masih kecil, belum balik, dibilang hai anak yang tidak amanah. Tapi hasilnya semua kita tahu, sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Nah, kisah Anas, saya minta dibaca ulang, Ustaz, karena ada yang kelewat tadi yang saya sampaikan, dan itu di situ jawabannya. Ya, kalau saya nggak kasih PR, saya nggak kembali ke Malang, Pak. Nanti kalau ada PR kan saya kembali ke Malang, jadi saya mau nanya hasilnya kajian beliau, insya Allah kita dengarkan bareng-bareng. Nah, pertanyaan 1-2 terjawab hanya dengan kisah berikut ini, Pak. Lihat, ini indahnya kita belajar sirah nabawiyah. Semua konsep kita dapat di sana. Karena sirah nabawiyah adalah aplikasi Quran dan sunnah Nabi SAW. Iya bukan? Iya. Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya saat masih di Mekah. Di Mekah ketika itu kemusyrikan luar biasa, kezaliman luar biasa. Yang namanya porno, sampai porno aksi, itu terjadi. Bayangkan, wanita tawaf dalam keadaan telanjang bulat. Ya, terjadi. Sekarang nggak ada kan orang telanjang bulat keliling Malang kan, ya orang gila aja. Ini orang normal tawaf di samping Ka'bah telanjang bulat. Bukan kehendak wanita itu memang, tapi itu aturan Quraisy. Pelacuran, mohon maaf, pelacuran itu, rumah-rumah pelacur itu dikasih tanda. Imam Ibnu Jarir At-Tabari menyampaikan kisah ini dalam tafsirnya, dikasih tanda-tanda. Jadi asal laki-laki masuk ke rumah itu pasti ingin berzina. Luar biasa, itu terpampang di hadapan keluarga-keluarga muslim. Pertanyaan saya, apakah Nabi mendidik sahabat dengan diasingkan mereka ke padang pasir kosong, atau Nabi didik di tengah carut marut jahiliyah itu? Mana jawabannya? 1 atau 2? Yang kedua. Mengapa Nabi berhasil? Jawabannya insya Allah lain waktu, saya ke Malang lagi. Panjang, Ustaz. Termasuk TV apa? Ustaz? TV apa segala macam pengaruh tadi itu? Yang kedua tadi apa, Ustaz? Apa yang kedua tadi? Filsafat, persis sama dengan filsafat.
Apa Nabi SAW sibuk mengumpulkan sahabat untuk mengkaji konsep-konsep Romawi dan Persia? Yuk diskusi yuk sahabat, yuk diskusi nih bagaimana konsep pendidikan Persia Romawi, kita diskusikan habis-habisan. Apa begitu? Tidak. Quran memang ada ayat-ayat dalam Quran yang berbicara tentang perdebatan dengan ahlul kitab. Ya. Tapi subhanallah itu bukan konsentrasi besar dalam Quran. Silahkan, ada sebagian teman-teman, ini amal sangat mulia, silahkan. Sebagian teman-teman di antara kita memberikan ilmu kepada kita tentang rusaknya liberalisme, rusaknya sekularisme, rusaknya, silahkan. Itu penting, ilmu penting sekali. Tetapi anda seluruh muslimin sibuk hanya mengajarkan itu, nanti datang pemikiran baru bingung lagi. Datang yang baru bingung lagi. Karena kita belum tahu, wah ini baru nih Pak, kita nggak tahu sesat apa enggak ini ya. Ya, ada cara kurikulum yang salah yang kita ajarkan di generasi kita dan di kita. Kita belajar Islam reaktif. Begitu ada masalah baru belajar. Padahal sesungguhnya kalau kita pelajari ilmu Islam yang utuh, otomatis apapun mau berganti baju berapa kali pemikiran sesat itu tak ada masalah. Kita tahu sesat nih. Dari mana tahu ya? Begini. Itu karena kokoh pondasinya. Masalah di kita tidak ada yang pernah kokoh pondasi kita. Belajar Islam tidak pernah selesai. Belajar tafsir tidak pernah selesai. Belajar fikih cuma bab. Ya. Tidak pernah selesai kan kita belajar fikih. Kita belajar hadis tidak pernah selesai. Itu masalah. Apakah itu akan kita ulangi di anak-anak kita? Jadi, lihat kalimat luar biasa. Ini subhanallah, catatan sejarah Islam itu dahsyat. Orang sangat amat besar dalam sejarah Islam di negeri Andalus, yang baru mendengar namanya tidak tahu kebesarannya. Abul Walid Al-Baji rahimallahu taala. Jadi silahkan di browsing. Ilmu kita kan ilmu browsing hari ini. Silahkan di browsing tentang nama ini. Mohon maaf kalimat saya agak menghina sedikit karena saya sengaja. Mohon maaf. Kalau nggak sengaja saya nggak perlu mohon maaf. Namanya nggak sengaja kan? Kalau sengaja saya mohon maaf. Bukan menghina ini, tapi saya ingin menyetrum, mendorong, yuk belajar. Gak begini cara kita belajar, bukan browsing ilmu itu. Abul Walid Al-Baji rahimahullah ta'ala, orang besar di sejarah negeri Andalus. Beliau punya, sampai sekarang masih diabadikan, karena dia adalah seorang ulama, ilmuwan, segala macam besar. Beliau masih punya, diabadikan nasihat beliau pada dua putranya, pada dua orang putranya. Putranya bukan cuma dua, tapi waktu beliau nulis itu baru dua putranya. Beliau menulis surat untuk dua orang putranya. Yang dua orang putra yang beliau nasihat itu jadi orang besar di kemudian hari. Lihat salah satu nasihatnya, Pak. Lihat salah satu nasihat. Nasihatnya beliau mengatakan, jangan, ini nasihatnya disampaikan sebelum anaknya besar, sebelum balik. Salah satu nasihatnya, jangan kau pelajari ilmu filsafat. Karena kau masih kecil dan imanmu masih lemah. Nanti. Ketika kau sudah besar dan imanmu sudah kokoh, pelajarilah filsafat itu karena dia otomatis akan runtuh di hadapanmu. Paham? Itu konsep pendidikan Islam. Salah satu itu. Saya kira itu. Mudah-mudahan ada yang bisa kita miliki. Terima kasih atas silaturahimnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata kasar dari saya, karena saya memang makhluk kasar ya, bukan makhluk halus. Jadi mohon maaf. Mohon maaf sebesarnya. Saya saudara antum karena Allah, saya cintai antum karena Allah. Uhibbukum fillah, dan insyaallah lain waktu kita bertemu kembali. Mohon didoakan semua usaha baik seluruh muslimin. Dan saya akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.